Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Munawati, NIM A1L119053, jurusan Pendidikan Kimia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Halu Oleo Kendari. Berikut soal, jawaban, serta penjelasan Biokimia 1 untuk memenuhi tugas UTS Biokimia 1. Soal tentang penyangga dalam tubuh. 1. Satu-satunya cara tubuh membuang muatan asam yang sangat besar yang dihasilkan oleh reaksi metabolisme adalah dengan sebuah A. Meningkatkan konsentrasi ion karbonat, B. Bernapas lebih cepat dan lebih dalam, C. Mengeluarkan ion hidrogen dalam urin, D. Meningkatkan konsentrasi protein dalam plasma. Jawabannya adalah C. Mengeluarkan ion hidrogen dalam urin. Karena adanya muatan asam yaitu dengan adanya ion hidrogen, dalam tubuh umumnya dikeluarkan melalui urin pada proses sekresi, di mana zat yang sudah tersaring dalam glomerulus akan mengalir kembali ke tempat penyerapan nutrisi dan air di tubulus ginjal. Pada saat bersamaan, ion limbah dan ion hidrogen mengalir dari pembuluh darah kapiler ke tubulus ginjal. Ion yang disekresikan bercampur dengan zat sisa penyaringan dan membentuk urin. Hal kedua, ion hidrogen biasanya dihilangkan dari tubuh sebuah dengan A. Ekresi dalam urin, B. Melalui keringat yang tidak masuk akal, C. Di udara kadaluarsa, D. Melalui detoksifikasi hati. Jawabannya adalah A. Karena dengan ekskresi dalam urin, ginjal mempunyai dua peran penting dalam mempertahankan keseimbangan asam basa, yaitu reabsorpsi dan regenerasi bikarbonat dari urin, dan ekskresi ion hidrogen dan asam tetap, anion asam, ke dalam urin. Soal ketiga, saat ventilasi meningkat dan lebih banyak karbon dioksida dikeluarkan dari darah adalah A. PCO2 akan meningkat, B. Konsentrasi ion hidrogen dalam darah akan menurun, C. pH darah akan menurun, D. Konsentrasi ion hidrogen dalam darah akan menurun. Jawabannya adalah B. Konsentrasi ion hidrogen dalam darah akan menurun, karena keluarnya karbon dioksida dari darah menyebabkan konsentrasi ion hidrogen menurun. Menurunnya konsentrasi ion hidrogen dalam darah menandakan tingkatnya keasaman darah juga semakin berkurang. Hal ini dikarenakan CO2 menjadi salah satu faktor penyumbang peningkatnya kadar asam di dalam darah. 4. Jika pH plasma darah menjadi 7,49 karena zat yang tertelan, sebuah hal tersebut akan terjadi sebagai kompensasi kecuali A. Laju respirasi menurun, B. Ginjal meningkatkan sekresi ion bikarbonat, C. Sel tubulus menghasilkan lebih banyak amonia dan glutamat, D. Tekanan parsial karbon dioksida dalam darah akan mulai meningkat. Jawabannya adalah C. Sel tubulus menghasilkan lebih banyak amonia dan glutamat. Karena pada dasarnya pH darah normal adalah 7,35 sampai 7,45 pH. Darah yang lebih besar dari 7,45 disebut alkalemia dan prosesnya disebut alkalosis. Beberapa hal yang terjadi dalam proses alkalosis adalah tekanan parsial karbon dioksida dalam darah akan mulai meningkat. Ginjal meningkatkan sekresi ion bikarbonat dan laju
respirasi menurun. Maka jawaban yang benar adalah C. Berikut soal tentang karbohidrat. Pertama, C6H12O6 adalah rumus molekul untuk karbohidrat apa? A. Sukrosa, B. Glukosa, C. Fruktosa, D. Glukosa dan fruktosa. Jawabannya adalah D. Glukosa dan fruktosa. Mengapa? Karena glukosa dan fruktosa adalah polihidroksiketon dengan 6 atom karbon. Fruktosa merupakan isomer dari glukosa. Keduanya memiliki rumus molekul yang sama, C6H12O6, namun memiliki struktur yang berbeda. 2. Ini semua adalah properti monosakarida kecuali A. Gula sederhana, B. Rasio 1:2:1, C. Gula ganda, D. Digunakan untuk energi. Jawabannya adalah C. Gula ganda. Mengapa? Karena monosakarida adalah senyawa karbohidrat dalam bentuk gula yang paling sederhana dengan rasio 1:2:1 dengan salah satu kegunaannya yaitu sebagai sumber energi. Sedangkan disakarida juga disebut gula ganda atau biose, maka hal ini menyatakan bahwa gula ganda bukanlah salah satu properti monosakarida. 3. Ini semua adalah sifat disakarida kecuali A. Terdiri dari 2 gula, B. Sukrosa, C. Monosakarida bergabung dengan sintesis dehidrasi, D. Rasio 1:2:1. Jawabannya adalah D. Rasio 1:2:1. Karena rasio 1:2:1 adalah rasio dari monosakarida yang merupakan karbohidrat paling sederhana dan tidak dapat dihidrolisis. 4. Dua kelompok apa yang dikeluarkan dari monosakarida untuk membentuk disakarida atau polisakarida? A. Air dan oksigen, B. Gugus hidrogen dan hidroksil, C. Karbon dan hidrogen, D. Air dan karbon. Jawabannya adalah B. Gugus hidrogen dan hidroksil. Mengapa? Dua monosakarida yang bergabung disebut disakarida dan kelompok ini merupakan polisakarida yang paling sederhana. Contoh disakarida yaitu sukrosa dan laktosa. Mereka terdiri dari dua unit monosakarida yang diikat bersama oleh ikatan kovalen yang dikenal sebagai ikatan glikosidik yang terbentuk melalui reaksi dehidrasi. Reaksi ini mengakibatkan hilangnya atom hidrogen H dari satu monosakarida dan gugus hidroksil OH dari monosakarida lainnya sehingga membentuk dan melepaskan molekul air. Rumus disakarida yang tidak termodifikasi adalah C12H22O11. 5. Rumus umum monosakarida adalah CnH2NON, B 2NH2ON, C CnH2O2N, D CnH2NO2N. Jawabannya adalah A. CnH2NON. Alasannya, monosakarida sederhana mempunyai rantai karbon yang lurus dan tidak bercabang dengan satu grup fungsional karbonil dan satu grup hidroksil OH di setiap atom karbon yang tersisa. Maka struktur molekuler dari monosakarida sederhana dapat ditulis sebagai yang tertera dalam slide, di mana N tambah 1 tambah M sama dengan X. Maka rumus elemennya adalah CXH2XOX. 6. Glukosa
aldosa adalah A. Glycerosa, B. Ribulosa, C. Erythrosa, D. Dihidroksiacetone. Jawabannya adalah A. Glycerosa. Mengapa? Aldosa merupakan monosakarida yang memiliki gugus fungsional aldehid. Aldosa paling sederhana ialah glyceraldehida atau glycerosa yang terdiri dari 3 atom. 7. Jumlah isomer glukosa adalah A. 2, B. 4, C. 8, D. 16. Jawabannya adalah D. 16. Mengapa? Berdasarkan jumlah atom C, kiral, atom yang memiliki 4 tangan yang berbeda atau punya atom C asimetris, maka isomer dari glukosa adalah berjumlah 16 buah. 8. Gula yang ditemukan dalam DNA adalah A. Silosa, B. Ribose, C. Deoksiribosa, D. Ribulosa. Jawabannya adalah C. Deoksiribosa. Mengapa? Tulang punggung gula fosfat pada DNA disusun oleh 2 deoksiribosa, di mana 2 gugus gula terhubung dengan fosfat melalui ikatan fosforidester antara atom ketiga pada cincin 1 gula dan atom karbon kelima pada gula lainnya. Baiklah, berikut soal tentang protein dan asam amino. Satu, manakah dari asam amino berikut yang memiliki muatan negatif bersih pada pH fisiologis 7,4? A. Asam glutamat, B. Histidin, C. Lisin, D. Asparagine. Jawabannya adalah A. Asam glutamat. Mengapa? Asam amino yang pada pH 7,4 mempunyai muatan neto negatif adalah asam glutamat. Asam amino ini mempunyai gugus karboksilat kedua pada rantai R-nya yang terionisasi pada pH 7,4. Pada asam amino dengan 1 gugus amino dan 1 gugus karboksilat, bentuk larutannya bersifat netral karena gugus asam dan gugus amino pada atom C saling menetralkan. Akan tetapi, jika struktur asam amino mengandung 2 gugus asam dan 1 gugus amino, maka terdapat 1 gugus asam yang tidak ternetralisir. Karenanya, pada asam glutamat, keseluruhan asam amino menghasilkan larutan bersifat asam. 2. Pernyataan manakah yang tidak benar tentang rantai samping asam amino? A. Mereka sama dengan rantai R. B. Bisa bersifat asam atau basa. C. Bisa netral atau kutub. D. Selalu bermuatan dan ada di semua asam amino. Jawabannya adalah D. Selalu bermuatan dan ada di semua asam amino. Alasannya, asam amino adalah senyawa organik yang memiliki gugus fungsi karbosil min COOH dan amina, biasanya min NH2, serta rantai samping gugus R yang spesifik untuk setiap jenis asam amino. Rantai samping asam amino bisa saja netral maupun kutub. Dalam biokimia seringkali pengertiannya dipersempit. Gugus karbosil dan amina terikat pada satu atom karbon C yang sama, disebut karbon alfa dan karbon. Gugus karbosil memberikan sifat asam dan gugus amina memberikan sifat basa. Dalam bentuk larutan, asam amino bersifat amfoterik, cenderung menjadi asam pada larutan basa dan menjadi basa pada larutan asam. Perilaku ini terjadi karena asam amino mampu menjadi ion Zwitter. 3. Mengapa
pKa merupakan properti penting suatu senyawa. A. Ini adalah pH di mana suatu senyawa larut. B. Ini adalah kemampuan suatu senyawa untuk melepaskan proton ke dalam larutan. C. Ini hanya penting untuk senyawa anorganik. D. Itu hanya penting di lingkungan asam. Jawabannya adalah D. Itu hanya penting di lingkungan asam. Alasannya, pKa adalah ukuran kemampuan suatu senyawa untuk melepaskan proton ke dalam pelarut dalam kondisi setimbang. Jadi, nilai pKa tergantung pada senyawa itu sendiri dan pelarut yang digunakan. Lebih lanjut, pKa spesifiknya digunakan pada lingkungan asam. 4. Mengenal polipeptida. Pernyataan mana yang salah? A. Banyak peptida bergabung bersama membentuk polipeptida. B. Protein mengandung ribuan ikatan peptida. C. Seringkali membentuk unit yang kaku dan planar. D. Dapat membentuk konfigurasi dalam jumlah yang tidak terbatas. Jawabannya adalah D. Dapat membentuk konfigurasi dalam jumlah yang tidak terbatas. Alasannya, polipeptida merupakan polimer yang tersusun dari beberapa peptida hasil pengikatan gugus karbosil COOH dengan gugus amino. Satu atau lebih polipeptida dapat membentuk protein. Protein atau polipeptida sendiri dibentuk pada setiap sel makhluk dan organela yang dijalankan oleh ribosom. Ribosom merupakan organela penyintesa, yaitu suatu pada organel sel yang terbentuk butiran-butiran halus yang mengembang bebas. Pada sitoplasma atau penempel pada retikulum endoplasma dengan jumlah mencapai ribuan unit, polipeptida membentuk unit yang kaku dan planar. Namun, polipeptida ini tidak dapat membentuk konfigurasi dalam jumlah yang tak terbatas. Hal ini dikarenakan rantai asam amino yang memiliki struktur yang tidak stabil. 5. Pernyataan mana yang tidak cocok? A. Struktur kuaterner berhubungan dengan struktur linear dasar suatu protein. B. Struktur primer berkaitan dengan struktur linear dasar suatu protein. C. Struktur sekunder berkaitan dengan bentuk helix protein. D. Struktur tersier adalah tingkat lipatan protein yang lebih tinggi. Jawabannya adalah A. Struktur kuaterner berhubungan dengan struktur linear dasar suatu protein. Mengapa? Struktur primer protein merupakan urutan asam-asam amino dalam rantai polipeptida. Struktur sekunder protein merupakan substruktur lokal teratur dalam rantai utama. Contohnya adalah struktur helix alfa atau lembaran beta. Struktur tersier protein adalah struktur 3 dimensi yang dibentuk dari struktur sekunder yang melipat bersama. Struktur kuaterner protein merupakan gabungan dari satu atau lebih rantai polipeptida yang beroperasi sebagai satu satuan. Lanjut ke soal tentang struktur sel dan fungsinya. 1. Organel ini berfungsi dalam respirasi sel. A. Lisosom. B. Retikulum endoplasma. C. Mitokondria. D. Aparat Golgi. Jawabannya adalah C. Mitokondria. Alasannya, fungsi utama mitokondria adalah respirasi sel. Respirasi sel ialah proses kimiawi untuk melepaskan energi yang tersimpan dalam glukosa. Energi yang digunakan untuk pemecahan glukosa disediakan oleh molekul-molekul ATP. Proses ini terjadi dari glikolisis, siklus Krebs, dan transport elektron.
Soal kedua, materi genetik terkandung di dalam titik-titik sel. A. Ribosom, B. Sitoplasma, C. Inti, D. Nukleolus. Jawabannya adalah D. Nukleolus. Mengapa? Materi genetik ada di dalam semua sel tubuh suatu makhluk hidup, khususnya pada bagian nukleolus. Setiap materi genetik tersusun oleh komponen penting berfungsi dalam pewarisan sifat dan ekspresi genetik. Komponen tersebut adalah kromosom dan gen. Kromosom tersusun atas protein serta asam nukleat. Terdapat dua jenis asam nukleat, yaitu DNA dan RNA. Mengontrol apa yang masuk dan keluar sel. A. Mitokondria, B. Badan Golgi, C. Inti, D. Membran sel. Jawabannya adalah D. Membran sel. Karena membran sel dapat mengatur masuk dan keluarnya zat, sehingga berarti membran sel bersifat semi-permeabel. Sifat selektif permeabel adalah kemampuan untuk menseleksi beberapa substansi yang dapat melintasinya dengan mudah dan substansi lainnya tidak bisa melintasnya. Oleh karena itu, pilihan yang tepat untuk mengisi kosongnya pernyataan di atas adalah 4. Struktur mana yang secara langsung bertanggung jawab atas pembentukan protein di dalam sel? A. Ribosom, B. Lisosom, C. Vakuola, D. Centriole. Jawabannya adalah A. Ribosom. Alasannya, ribosom merupakan salah satu organel yang tidak memiliki membran, akan tetapi beberapa peran dalam proses sintesis, yang mana ribosom berfungsi efektif dalam menerjemahkan mana yang akan berubah menjadi protein. Peran utama ribosom adalah sebagai tempat berlangsungnya sintesis protein. 5. Gambar di samping adalah contoh. A. Sel hewan, B. Sel manusia, C. Sel tanaman, D. Sel bakteri. Jawabannya adalah C. Sel tanaman. Mengapa? Ciri dari gambar sel tanaman yaitu bentuknya yang mirip seperti kubus dengan penampang vakuola yang terlihat besar dan jelas. Keenam, kantung di dalam sitoplasma yang penuh dengan cairan tanaman memiliki satu yang besar menyimpan makanan, air, dan lain-lain. A. Vakuola, B. Dinding sel, C. Lisosom, D. Ribosom. Jawabannya adalah A. Vakuola. Alasannya, pada sel tumbuhan khususnya sel parenkim dan kolenkim dewasa memiliki vakuola tengah, vakuola sentral yang berukuran besar. Vakuola merupakan organel sel berisi cairan yang dibatasi oleh membran tunggal bernama tonoplas. Organel ini berfungsi berisi untuk menyimpan zat makanan sisa, metabolisme, air, dan lain-lain. Struktur manakah yang ditemukan dalam sel tumbuhan dan bukan pada sel hewan? A. Dinding sel, B. Centriole, C. Inti, D. Sitoplasma. Jawabannya adalah A. Dinding sel. Alasannya, perbedaan antara sel tumbuhan dan sel hewan adalah bahwa sebagian besar sel hewan berbentuk bulat, sedangkan sebagian besar sel tumbuhan berbentuk persegi panjang. Selain itu, tumbuhan memiliki dinding sel yang kaku yang mengelilingi membran sel, sedangkan sel hewan tidak memiliki dinding sel. Itulah soal, jawaban, serta penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.